Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang TKW yang ada di Dubai yang dijual sampai sehari harus dapat target 20 laki-laki hidung belang ya, harus melayani begitu. Dan ini kisahnya masih dari Indonesia ya, TKW dari asal Indonesia, kemudian dia dijual sama orang Indonesia, sama orang Cianjur dan juga orang Bandung. Dia masih di bawah umur, bukan di bawah umur sih, karena dia masuk ke luar negeri juga bukan di bawah umur ya, tapi dia masih gadis, kemudian pendarahan. Oke, jadi bagaimana kelanjutannya, simak videonya. Nah, pertama-tama si anak ini tuh terbang dari Indonesia ke Emirat dengan visa turis ya, bukan dari syarikah ya teman-teman, tapi visa turis. Nah, kemudian terbanglah di Emirat dan mendapatkan majikan. Kemudian setelah mendapatkan majikan, setelah berbulan-bulan di rumah majikannya, dia tuh punya kenalan di Facebook, yaitu orang Indonesia. Nah, orang Indonesia ini dari Cianjur sama dari Bandung ya. Nah, si Ijot ini tuh dibujuk sama orang Cianjur dan juga Bandung ini, diiming-imingi kerja di salon, di spa, di supermarket, di restoran dan lain-lain. Pokoknya diiming-imingi dengan gaji 3.000, 3.500, kemudian makan enak, baju bebas pokoknya dan lain-lain. Pokoknya diiming-imingi dengan yang bagus-bagus ya. Setelah itu si Ijot ini terbujuk rayuan si orang Cianjur ini. Setelah itu dia mengirimkan lokasi rumahnya, kemudian dijemputlah sama orang Cianjur ini. Setelah kabur, setelah di rumahnya si orang Cianjur ini, dia tuh dijual sama orang Bangladesh, nggak tahu sama orang mana, disimpan di center itu ya. Center itu kalau di kita mah tempat plus ya, kayak gitu. Nah, disuruh melayani satu hari dengan jumlah target laki-laki 20 sampai dengan 15, dengan upah ke si Ijot itu cuma 10 dinar. 10 kali 4 ya cuma 40.000, itu dia harus 20 ya. Sampai si Ijot ini tuh pendarahan, teman-teman ya. Dia tuh karena masih gadis, kemudian belum kuat atau gimana, saya kurang tahu, pendarahan, sampai pokoknya kalian akan saya sisipkan videonya dan kalian lihat saja videonya, karena kalau saya itu bukan mengarang ya, jadi ini tuh kisah, ada yang ngirim saya di DM, kemudian saya dapat berita dari TikTok dan lain-lain ya. Nah, setelah itu dia dijual, saya juga kurang tahu, dia itu ngasih lokasi ke orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Emirat, kemudian dia dibantulah untuk kabur dari tempat kerja plus itu ya. Setelah itu sekarang dia ditampung, tidak tahu dia mau kerja lagi atau dia dipulangkan, tidak tahu, karena dia lagi pendarahan, misfinya itu lagi pendarahan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, jangan tergiur uang pit dan jangan buru-buru kerja ke luar negeri itu, jangan buru-buru gitu ya. Kalau kita itu buru-buru ya akhirnya seperti ini, buru-buru terbang, tergiur uang pit, akhirnya seperti ini ya. Dan buat teman-teman semuanya ya, dari tahun 2015 Indonesia tidak mengirimkan TKI ke Timur Tengah, yang pada terbang itu semua ilegal. Bahkan ya, teman saya ex Emirat sama Qatar pergi ke Saudi 3 bulan ditampung ya, 3 bulan ditampung di Riyadh, sampai dia tidur itu bertumpukan teman-teman ya. Ada yang stres, ada yang kabur, ada yang pokoknya macam-macam, sampai ada yang 6 bulan dipulangkan karena visanya kan visa ziarah ya atau visa turis, nggak bisa bikin visa, nggak bisa bikin KTP di sana, dipulangkan sama orang kantornya. Harus di mana?
begitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya harus hati-hati gitu ya, jangan sampai kita punya nasib seperti itu. Kalau bagi saya mah ya, daripada kalian itu kerja ke luar negeri tidak tahu ya, lebih baik kalian kerja aja di Indonesia, kerja apa saja pokoknya yang penting halal. Kalau kayak di Indonesia juga sebenarnya kalau kita rajin gitu ada uang mah gitu ya. Cuma ya kalau pengen cari yang besar ya seperti ini, ke luar negeri belum tahu belum apa tergiur dengan omongan orang lain, akhirnya apa? Kabur. Karena di Arab itu rumahnya besar-besar, pembantu satu, diharuskan bisa masak, harus bisa bersih-bersih dan lain-lain. Rumahnya itu gede-gede teman-teman, ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat ya orang Arab itu. Jadi untuk teman-teman semuanya kalian harus berhati-hati, harus mikir 1000 kali ya untuk berangkat ke Timur Tengah begitu teman-teman. Ya, buat teman-teman yang belum kabur, peringatan keras buat yang belum kabur, hati-hati ya, diiming-iming, dijanji-janji manis, kerja di center, di salon, di spa, di plus-plus, ataupun di toko-toko, dijanjiin di market, itu bohong. Yang masih polos-polos pada celaka ya, di tangan germo-germo yang biadab. Oke, saya nggak bosen-bosen nge-up semua yang udah bisa lolos. Ini masih ada 31 orang yang minta tolong, saya belum bisa nolong ya. Lagi cari lokasinya dulu. Oke, buat peringatan keras yang masih polos-polos baru datang dari Indo. Jangan sampai kabur di tangan orang yang berkedok jualan online, berkedok sebagai masul mau nolong, yang menawarkan siapa yang gak betah dimajikan mau kabur. Itu pasti udah germo. Ya, tidak semuanya masul, tapi banyak banget yang cerita ini dari masul-masul yang tidak bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan didengar. Nah, buat teman-teman semuanya, kalian sudah menyimak videonya dan ambil pelajaran buat kita semuanya. Pokoknya dari saya gitu ya, kalian itu jangan terpengaruh sama orang yang ada di luar dengan iming-iming gaji besar, kalian bisa bebas, kemudian dikasih pekerjaan seperti di center, di salon, di supermarket dan lain-lain. Begini ya teman-teman semuanya. Jadi kerja di salon, kerja di supermarket dan lain-lain itu butuh keterampilan ya, butuh apa itu namanya, kita tuh bisa apa sih. Nah seperti itu. Jadi kalian itu harus dengan positif berpikir lagi gitu ya kalau mau kabur itu ya. Nah kemudian buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, jangan tergiur dengan uang pit dan juga dengan kata-kata sponsor ya, sponsor kampung itu, karena sponsor itu tidak bakalan menjamin kalau kalian kabur, kalau kalian gak digaji, kalau kalian misalkan celaka. Sponsor kampung itu nggak peduli gitu, bahkan dia tuh nggak tahu kita itu misalkan ada apa-apa, itu nggak tahu, karena yang memproses itu yang ada di tempat kalian kerjanya, bukan sponsor. Makanya kalau sponsor itu suka angkat tangan gitu ya, karena dia mah cuma calo gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, sekian dulu videonya. Lain kali akan saya akan sambung lagi part 2-nya, masih sama gitu ya. Masih sama dengan cerita-cerita TKW yang kaburan yang ada di Timur Tengah, khususnya ini yang ada di Dubai atau di sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa dinyalakan tombol notification-nya ya, biar tidak ketinggalan kalau saya mengupload video video baru lainnya. Kemudian saya juga akan mengupload video bagaimana sih orang-orang itu bisa terbang ke Timur Tengah walaupun sudah ditutup ya. Jadi simak videonya part 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Hatur nuhun.